Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kabar yang cukup mantap. Ini datang dari rudal jelajah baru yang ditawarkan Tiongkok ke Indonesia, guys. Seperti yang kalian tahu, bujuk rayu Tiongkok yang mau menawarkan kapal selam ke Indonesia pun ternyata diiringi dengan berbagai penawaran menarik, guys. Dan salah satunya adalah rudal jelajah sangar andalan Tiongkok, yaitu rudal YJ-18. Tak main-main, guys. Meskipun rudal ini ditawarkan sebagai rudal untuk memperkuat kapal selam Yuan Class yang ditawarkan ke Indonesia, namun dalam operasionalnya ternyata rudal jelajah ini pun dapat digunakan sebagai rudal anti kapal untuk kapal perang permukaan dan juga lain-lain. Nah, dikutip dari Indo Militer, rudal YJ-18 ini pun merupakan singkatan dari Yingji-18 atau dalam bahasa Indonesia adalah rudal serangan elang 18. Jadi mirip dengan rudal Atmaka, guys, artinya elang. Dan dikatakan bahwa tahun 2014 silam Amerika pun menyebut rudal YJ-18 ini mirip atau merupakan salinan atau kopian dari rudal jelajah 3M54 kaliber atau klub milik Rusia, yang juga dapat diluncurkan dari kapal selam Kilo Class Rusia, guys. Di mana rudal jenis ini pun digunakan oleh Angkatan Laut Vietnam. Dan menurut sebuah laporan, YJ-18 ini pun dirancang secara khusus untuk mengalahkan sistem tempur Aegis yang terdapat di kapal perang utama Amerika. Nah, jadi perlu kalian ketahui nih, guys, bahwa sistem tempur Aegis ini pun banyak terdapat pada kapal-kapal destroyer Amerika, dan salah satu yang terkenalnya adalah Air Lake Burr Class Destroyer. Bahkan sistem tempur Aegis ini pun banyak digunakan juga oleh kapal-kapal perang Jepang. Dikatakan bahwa dimensi rudal YJ-18 ini pun kemungkinan mendekati dimensi rudal 3M54 klub Rusia dengan panjang 8,2 meter, diameter 0,514 meter, dan berat 1579 kg atau sekitar 1,58 ton, guys. Namun ada juga laporan yang menyatakan bahwa rudal YJ-18 ini lebih pendek dan lebih ringan dari rudal 3M54 klub Rusia. Nah, kemudian lanjut, rudal YJ-18 ini pun dilengkapi dengan sistem propulsi bertingkat menggunakan air breathing engine untuk melaju dengan kecepatan high subsonic Mach 0,8 dan pendorong roket padat untuk melaju dengan kecepatan supersonik pada fase terminal Mach 2,5 sampai 3 Mach. Jadi sudah masuk kecepatan supersonik, guys. Dan rudal dengan kecepatan seperti ini pun biasanya sulit untuk ditangkis. Dan jangkauannya pun lumayan gahar, yaitu diperkirakan mencapai 220 hingga 540 km dan dapat membawa muatan peledak 150 sampai 300 kg high explosive atau anti radiasi, guys. Jadi jangkauannya cukup ngeri-ngeri sedap nih, guys. Dan rudal ini pun dapat terbang pada ketinggian sea skimming untuk menghindari pembacaan radar, menggunakan kombinasi navigasi satelit, BeiDou, dan pencari radar aktif sebagai panduan. Jadi kalau benar speknya seperti ini, dan jika mau kita bandingkan dengan speknya rudal Atmaka, maka bisa dibilang rudal YJ-18 ini pun lebih gahar, guys, daripada rudal Atmaka. Pasalnya rudal Atmaka ini baru rudal subsonik 0,85 Mach dan jangkauannya 200 km, guys. Jadi hampir 2 kali lipat lebih kuat rudal YJ-18 jika dibandingkan dengan rudal Atmaka. Kemudian untuk variasi rudal YJ-18, China pun telah mengembangkan beberapa varian rudal ini, dan masing-masing varian dibedakan berdasarkan platform peluncurannya masing-masing. Jadi lengkap, ada yang bisa diluncurkan dari kapal selam dan tabung peluncur PLS, atau bahkan bisa juga untuk rudal pertahanan pantai. Jadi mulai dari model produksi pertama YJ-18 dirancang untuk diluncurkan dari tabung torpedo kapal selam
untuk misi anti kapal. Jangkauannya lebih pendek dibandingkan varian selanjutnya. Dan varian ini pun mulai beroperasi pada tahun 2015 silam guys. Kemudian lanjut ada varian YJ-18A. Model ini dirancang untuk sistem Vertical Launcher System atau VLS pada kapal-kapal perang permukaan, dan varian ini sendiri telah dipasang pada kapal perusak Luyang 3 kelas dan kapal penjelajah Renhaik kelas. Kemudian varian YJ-18B, varian ini diluncurkan dari kapal selam yang dirancang untuk misi serangan darat dan cocok untuk tabung VLS pada kapal selam serang bertenaga nuklir. Dan terakhir ada varian YJ-18C, di mana menurut laporan pada bulan Maret 2019 lalu, Tiongkok pun disebut sedang mengembangkan YJ-18C untuk varian serangan darat yang dirancang untuk digunakan dalam kontainer pengiriman komersial. Nah, jadi ngeri-ngeri sedap nih guys. Jika Indonesia mengambil kapal selam S-26T, maka artinya akan juga mendapat rudal YJ-18 ini versi kapal selam. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan juga akan mendapat rudal YJ-18 untuk PLS Destroyer 052D. Jika Indonesia juga mengambil Destroyer Kunming Class, bahkan bisa juga untuk rudal pertahanan pantai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah cocok kita ambil ini rudal? Atau bagaimana nih guys? Dan pertanyaannya nanti, apakah kita mengambil kapal selam S-26T ini atau rudal YJ-18 ini? Apakah kita akan mendapatkan transfer teknologi seperti persyaratan yang selama ini telah diterapkan oleh Kementerian Pertahanan pada saat mengambil atau mengakuisisi alutsista strategis? Admin pun belum tahu guys. Yang jelas ya, rudal YJ atau Ying 18 ini pun jika dilihat dari spesifikasinya lumayan gahar untuk digunakan pada kapal-kapal perang atau kapal selam suatu negara. Apalagi rudal ini ditunjukkan untuk melawan sistem tempur destroyer Amerika guys, yaitu sistem tempur Aegis. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.